Ya, terima kasih Bu Eva, terima kasih Bro Ronald udah bawa dalam pujian penyembahan. Nah, hari ini mau berbagi sedikit tentang Jesus is the true tabernacle. Jadi, Yesus adalah tabernakel yang sesungguhnya. Banyak orang berpikir ketika kita hidup mereka bilang kita kan udah hidup di perjanjian baru, kita jadi nggak perlu lagi dong belajar tentang perjanjian lama. Tetapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu dan teman-teman semua, perjanjian lama itu semua menuju kepada Kristus, seperti yang ada tertulis di dalam, sebentar saya rupanya belum share screen ya. Nah, seperti yang tertulis di dalam Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 24 mengatakan bahwa perjanjian lama adalah penuntun kepada Kristus. Di dalam Galatia 3 ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman. Jadi apa yang tertulis di perjanjian lama itu pada dasarnya mengajak kita untuk kita dapat melihat sesuatu tentang Kristus. Dan hari ini kita akan melihat bahwa Yesuslah sebenarnya pusat dari perjanjian lama, dan salah satunya adalah tentang tabut perjanjian. Mungkin di antara kita selama ini berpikir, oh tabut perjanjian itu hanya untuk bangsa Israel. Kita nggak ada hubungannya sama sekali. Tabut perjanjian itu bercerita tentang pengorbanan, tentang persembahan korban bangsa Israel saat zaman dulu. Sehingga itu nggak perlu lagi, nggak relevan dengan kondisi kita sekarang. Kita akan melihat bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu juga merupakan gambaran apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masa kini. Karena Alkitab kita itu tidak pernah ketinggalan zaman, Alkitab kita itu tidak pernah out of date, dia selalu menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dan salah satunya adalah yang seperti yang Paulus katakan, hukum Taurat itu menuntun kita sampai kepada Kristus datang. Dan kabar baiknya, Kristus sudah datang dan sekarang dia sudah tinggal di dalam kita. Itu tadi menurut Paulus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam Lukas 24 ayat 27, Yesus mengatakan ketika dia sedang bangkit dan berjalan bersama murid yang menuju ke Emmaus, dia mengatakan, lalu dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya di dalam seluruh kitab, dimulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Yesus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa mulai dari Kejadian bahkan nanti sampai Wahyu, semua bercerita tentang Yesus. Jadi kalau kita mendengarkan khotbah tentang perjanjian lama, tentang cerita Daud, tentang cerita Simpson, tentang cerita Abraham, kalau fokusnya bukan Yesus, berarti kita perlu bertanya dalam hati kita, apakah yang dikhotbahkan ini sudah sesuai dengan ya benang merahnya? Padahal benang merahnya semua yang Yesus katakan, semua bercerita tentang Yesus. Jadi kalau kita mendengarkan firman, kita harus fokus mencari di mana Yesusnya. Jangan hanya sekedar mencari motivasi diri atau mencari khotbah yang mungkin hanya enak untuk didengar. Tetapi ketika kita menyadari bahwa seluruh Alkitab kita, seluruh yang tertulis di dalam Alkitab, itu semua berpusat kepada Kristus. Nah, hari ini salah satunya yang kita akan bahas adalah tentang tabut perjanjian atau tentang tabernakel di dalam perjanjian lama. Jadi seperti yang kita tahu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka Musa disuruh untuk membuat satu kemah, dan di dalam kemah itu terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama adalah ruangan pelataran, kemudian ada ruang kudus, kemudian yang terakhir adalah ruang maha kudus. Dan di dalam ruang maha kudus itu terdapat tabut perjanjian yang gambarnya seperti ada di dalam gambar. Dan hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan itu pun hanya imam terpilih. Jadi ketika imam besar itu masuk ke dalam ruang maha kudus, imam besar itu dikasih lonceng di kakinya, kemudian dikasih tali. Jadi kalau misalnya tiba-tiba loncengnya itu nggak berbunyi, berarti imam besar itu penuh dosa dan akhirnya dia mati. Sehingga untuk dia
ditarik keluar dari ruang Maha Kudus itu dengan ditarik oleh tali. Jadi ketika dia mati, talinya ditarik keluar. Karena kita orang biasa nggak boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus pun itu harus pakai baju imam besar. Dan baju imam besar pun itu juga bercerita tentang Kristus. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas tentang baju imam besar. Dia pakai 12 permata, ada di bahu dan ada di dada. Semua bercerita tentang Kristus. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian saat itu merupakan simbol hadirat Tuhan di perjanjian lama. Di mana ada tabut perjanjian, di situ ada hadirat Tuhan. Kemudian dia juga ketika bangsa Israel sedang berjalan, tabut perjanjian ini bisa ditaruh di depan. Ketika dia berada di depan, dia berjalan sebagai penuntun. Nah, ketika bangsa Israel dikejar oleh musuh, iring-iringan tabut perjanjian ini dia dipindahkan ke belakang. Kenapa? Karena Tuhan sebagai pelindung bangsa Israel. Dan dia ini ada di dalam ruang Maha Kudus dan hanya imam besar saja yang bisa masuk ke dalamnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah di dalam tabut perjanjian ini ketika bangsa Israel berada di padang gurun, itu kan kalau misalnya yang pernah pergi ke Israel atau di daerah Mesir, kita melihat bahwa ketika di padang gurun itu suhunya sangat ekstrim. Kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali, dan disitulah tabut perjanjian itu dia bisa menampilkan tiang awan dan tiang api. Ketika siang tabut perjanjian ini menjadi tiang awan, kemudian ketika malam tabut perjanjian ini menjadi tiang api. Dan itu semua memberikan perlindungan kepada bangsa Israel. Nah, yang menarik adalah di atas tabut perjanjian yang ada kita lihat gambar malaikat itu, ada satu yang disebut dengan tutup pendamaian. Kemudian di dalam Imamat 16 ayat 13, kemudian ia harus menata dupa di atas bara api itu di hadapan Yahweh, dan asap dupa itu menyelimuti tutup pendamaian yang ada di atas tabut kesaksian itu, maka ia tidak akan mati. Seperti saya bilang tadi, imam kalau masuk dalam tabut perjanjian harus dengan kondisi kudus, dan lalu ia harus mengambil darah lembu jantan dan memercikkan dengan jarinya ke bagian depan tutup pendamaian ke arah sebelah timur, dan ke bagian depan tutup pendamaian haruslah ia memercikkan dari darah itu sebanyak 7 kali. Apa gunanya tutup pendamaian? Jadi ketika imam besar masuk, dia harus memercikkan darah sebagai pengganti korban dosa-dosa bangsa Israel saat itu. Dan kemudian Tuhan juga berkata, haruslah engkau membuat sebuah tutup pendamaian dari emas murni, panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Haruslah engkau memasang tutup pendamaian itu pada tabut di sebelah atasnya, dan ke dalam tabut itu engkau harus menaruh loh kesaksian yang aku berikan kepadamu, maka aku dapat ditemui olehmu di sana. Aku akan berbicara denganmu dari atas tutup pendamaian, dari antara kedua kerup yang ada pada tabut kesaksian itu. Nah, jadi ketika Tuhan mau berbicara kepada bangsa Israel, Tuhan hadir di atas tutup pendamaian. Dan yang mirisnya adalah hanya imam besar terpilih yang bisa bertemu dengan Tuhan. Saat itu mungkin ketika kita hidup di zaman itu, kita yang hanya jemaat biasa, kita nggak akan bisa masuk bertemu dengan Tuhan. Hanya imam besar. Dan dari atas tutup perjanjian itulah Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan berbicara kepada imam, kemudian imam menyampaikan kepada bangsa Israel. Sebentar, saya ada kesalahan sedikit. Oke. Oh ya, oke, sebentar. Ya, oke. Nah, jadi setelah Tuhan berbicara kepada imam, kemudian imam menyampaikan kepada bangsa Israel untuk menyampaikan bahwa oh ini yang Tuhan katakan ke dalam bentar, ini kenapa ya?
Nah, ya. Nah, ya. Sampai oh ya nih. Ya, jadi Tuhan akan berbicara kepada imam, kemudian imam menyampaikan kepada bangsa Israel. Dan kabar baiknya adalah saat ini Yesuslah yang menjadi tutup pendamaian bagi kita. Kita akan lihat, aku ada kasih di slide terakhir. Nah, Paulus juga mencatat di dalam Ibrani mengatakan di atas tabut itu terdapat 2 kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tentang semua itu tidak kita bahas secara terperinci sekarang, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Dia melayani di tabernakel yang lebih besar dan lebih sempurna yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bahkan dia telah masuk 1 kali untuk selamanya ke dalam ruang maha kudus dengan tidak membawa domba jantan atau darah anak lembu, melainkan dengan membawa darahnya sendiri. Tadi kita sudah lihat bahwa tabernakel itu ditempatkan di ruang maha kudus, hanya imam besar yang bisa masuk. Kemudian dia dipercikkan oleh darah, dan itu ternyata semua menggambarkan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Hari ini kabar baiknya untuk bertemu Tuhan, kita tidak perlu lagi memerlukan tabernakel. Kita untuk bertemu Tuhan tidak perlu lagi untuk memercikkan darah. Kita untuk bertemu Tuhan tidak perlu lagi lewat imam besar. Saya kadang merasa bahwa ketika orang Kristen merasa bahwa dirinya tidak layak, atau mungkin ketika dia minta dalam artian bukan kita tidak boleh didoakan ya, enggak. Misalnya kayak gini, masih ada, saya nggak tahu ya, kalau ada beberapa teman atau bapak ibu yang lain, ada beberapa orang yang masih berkata seperti ini, bro titip doa dong. Pernah nggak bapak ibu disampaikan seperti itu? Ayolah, kita sebagai orang Kristen jangan pernah lagi kita bergantung kepada satu pendeta, satu pengkhotbah. Kita seolah-olah mengagung-agungkan seorang pendeta atau seorang pun pengkhotbah. Enggak, kita semua mempunyai posisi yang sama di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu lagi perantara untuk bisa datang ke ruang maha kudus. Saat ini Tuhanlah yang menjadi imam besar kita, dan dia sendiri yang masuk ruang maha kudus menggantikan imam besar yang sudah ada, sehingga kita bisa dilayakkan untuk bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Nah, yang menarik lagi adalah di dalam tabut perjanjian itu dia berisi 3 hal. Yang pertama adalah dia berisi tentang buli-buli mana. Buli-buli mana itu terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 3, dikatakan Bani Israel berkata kepada mereka, andai saja kami mati oleh tangan Yahweh di tanah Mesir ketika kami duduk dengan belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang, tetapi kamu justru membawa kami ke padang gurun untuk membunuh seluruh kumpulan jemaat ini dengan kelaparan. Kemudian Tuhan menjawab, dan Musa berkata kepada Harun, ambillah buli-buli dan taruhlah 1 omar penuh mana di dalamnya, dan letakkanlah itu di hadapan Yahweh, dan disimpan turun-temurun seperti diperintahkan Yahweh kepada Musa. Maka Harun menyimpan di depan tabut kesaksian sebagai persediaan. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka kelaparan, kemudian mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka bersungut-sungut sama Musa, kemudian Musa menyampaikan kepada Tuhan. Dan yang luar biasanya adalah karena Tuhan itu baik, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan tidak mengutuk mereka, Tuhan tidak membunuh mereka, tetapi justru Tuhan memberikan mereka mana, memberikan mereka roti, dan roti itu berlangsung selama 40 tahun. Jadi bayangkan ada mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta orang bangsa Israel saat itu dikasih mana, kemudian dan itu berlangsung selama 40 tahun. Saya nggak tahu gimana kalau misalnya di kondisi modern sekarang, gimana besar pabrik rotinya itu untuk bisa memberi makan orang selama 40 tahun. Dan yang itulah yang terjadi kepada bangsa Israel saat itu. Bukankah ini juga relate dengan kita? Berapa banyak mungkin di antara kita yang mengeluh sama Tuhan, yang berkata,
Tuhan kok hidupku kayak gini-gini aja. Tuhan kok masalahku nggak selesai-selesai. Tuhan kenapa kok tidak ada yang berubah dari hidupku. Mungkin dari antara kita berkata seperti ini, oh kan kalau berdoa sama Tuhan itu nggak boleh mengeluh. Berdoa sama Tuhan nggak boleh minta-minta. Ayo, siapa bilang? Bangsa Israel yang menggerutu aja di hadapan Tuhan, yang dia menggerutu, tapi Tuhan justru memberikan berkat bagi mereka. Mungkin kita juga ada beberapa pengkhotbah yang bilang, kita nggak boleh menggerutu, nggak boleh mengeluh sama Tuhan. Ayolah, kita dengan Tuhan itu hubungannya tidak seperti atasan dan bawahan. Kita hubungan dengan Tuhan adalah hubungan ayah dan anak. Kita sebagai anak ketika kita mau datang sama ayah kita nggak datang dengan kata-kata yang bagus. Kayak saya lah punya anak saya ketika dia mau nangis ya nangis aja, dia mau minta ya minta aja, dia mau mengeluh ya mengeluh aja. Ketika misalnya lagi keluar malam jam 9, jam 10 dia sudah ngantuk, dia mau ngeluh ya ngeluh aja. Kenapa? Karena saya bapaknya. Dan sama seperti itulah kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai merasa capek, kita mulai merasa bahwa hidup kita gini-gini aja, kita tidak ada perubahan, nggak apa-apa kok. Nggak ada salahnya dengan kita mengeluh kepada Tuhan. Tetapi jangan terus-menerus. Nanti kita akan melihat bahwa apa yang terjadi di dalam isi tabut perjanjian itu juga sangat relate ke dalam kehidupan kita. Dan buli-buli mana ini menggambarkan bagaimana seorang manusia yang terus menggerutu kepada Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah meskipun kita menggerutu, Tuhan tetap menyediakan berkat bagi kita. Nah, kemudian isi yang kedua, yaitu adalah tongkat Harun yang bertunas. Nah, ceritanya adalah seperti ini. Di dalam Bilangan 17 ayat 5 dikatakan, maka orang yang akan kupilih, tongkatnya itu akan bertunas, lalu aku akan menghentikan sungut-sungut Bani Israel yang telah mereka keluhkan. Kemudian lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, bawalah kembali tongkat Harun itu ke depan tabut kesaksian untuk disimpan sebagai tanda bagi generasi pemberontak itu, supaya sungut-sungut mereka kepadaku berhenti dan mereka jangan mati. Jadi bangsa Israel itu saat itu tidak berhenti bersungut-sungut. Mereka terus mengeluh, mereka terus memberontak kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah dia tetap memberkati bangsa Israel. Dan berkat itu berlaku sampai hari ini. Bapak Ibu, bangsa Israel itu merupakan bangsa yang hebat. Kita bisa punya sosial media, kita punya internet, kita punya elektronik. Itu semua akibat dari bangsa Israel. Dan itu berkatnya berlaku sampai sekarang. Dan yang lebih luar biasa adalah mereka sudah mengeluh tentang makanan, kemudian mereka juga mengeluh tentang air di dalam cerita tongkat Harun ini. Jadi mereka mengeluh tentang makanan, mereka mengeluh tentang air, tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap memberkati mereka. Dan itu juga gambaran dalam kehidupan kita. Kita mungkin bukan orang yang bisa berjalan lurus aja, mungkin kadang kita jatuh, kita kadang melakukan dosa, kita kadang mungkin merasa nggak semangat pelayanan, kita kadang mungkin marah sama suami, marah sama istri, kita marah sama anak kita mungkin tidak jujur di pekerjaan. Sehari ini saya mau sampaikan bahwa berkat Tuhan tetap tersedia bagi kita. Tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan sampai juga kita berpikir seperti ini, oh Tuhan tetap memberkati kok, aku hidup serampangan aja. Nggak bisa juga seperti itu. Tetap kalau misalnya kita hidup di dalam dunia ini ada namanya hukum tabur tuai. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, percayalah kita pasti akan mendapatkan hal yang tidak baik pula. Dan itu pun berlaku juga pada bangsa Israel saat itu. Mereka terus mengeluh, mereka mengeluh tentang makanan, mereka mengeluh tentang minuman, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka. Dan yang menarik adalah simbol persungutan mereka, simbol pemberontakan mereka itu ditaruh di dalam tabut perjanjian itu dan ditutup oleh tutup pendamaian.
Dan ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bertemu sama mereka, Tuhan tidak melihat di dalam isi tabut perjanjian. Tuhan hanya melihat apa yang ada di dalam tutup pendamaian, yaitu darah anak domba. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam tabut perjanjian itu juga berisi tentang 10 perintah Tuhan yang ditulis di dalam 2 loh batu. Jadi ada 10 perintah Tuhan ditulis dalam 2 loh batu, itu juga ditaruh di dalam tabut perjanjian. 2 loh batu ini menggambarkan tentang usaha kita untuk bisa mencapai Tuhan. Mungkin di antara kita masih ada yang ingat 10 perjanjian, mungkin zaman kita SD atau SMP, kita dulu disuruh menghafal ketika pelajaran agama. Kalau mungkin yang ada masih ingat, kalau saya nggak salah ingat, itu ada 10 perintah 1 sampai 3 itu antara hubungan kita dengan Tuhan, kemudian perintah 4 sampai 10 itu mengatur tentang hubungan kita dengan manusia. Dan sampai hari ini pun orang masih menggunakan itu supaya mereka untuk mencari keselamatan. Bapak Ibu, 10 hukum Taurat itu sangat bagus, tetapi kalau kita mengandalkan 10 hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan, saya mau tanya, di mana ayat yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk keselamatan? Nggak ada hubungannya hukum Taurat dengan keselamatan. Hukum Taurat itu adalah hubungannya antara bangsa Israel kepada Tuhan supaya mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, hukum Taurat itu berguna bagi kita untuk mengatur kehidupan kita sesama manusia. Nah, jadi ketika 3 barang itu tadi ditaruh di dalam tabut perjanjian, kemudian ditutup oleh tutup pendamaian, dan tutup pendamaian itu dipercikkan darah, Tuhan tidak lagi melihat isi tutup perjanjian. Tuhan tidak lagi melihat pemberontakan bangsa Israel, Tuhan tidak lagi melihat persungutan bangsa Israel, Tuhan tidak lagi melihat upaya bangsa Israel untuk bisa kudus di hadapan Tuhan. Dan sama seperti kita saat ini, ketika kita sudah mengenakan Kristus, ketika kita sudah dibaptis ke dalam Kristus, ketika kita sudah dibaptis ke dalam Kristus, Tuhan tidak lagi melihat pemberontakan kita, Tuhan tidak lagi melihat persungutan kita, Tuhan tidak lagi melihat usaha kita, Tuhan hanya melihat Kristus yang ada di dalam kita. Paulus mengatakan, karena itulah kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematiannya oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah serupa dengan kematiannya, demikian pula kita akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Kalau dulu bangsa Israel untuk menjadi sempurna, mereka harus mengorbankan darah dan itu dipercikkan di atas tutup pendamaian. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan bersemayam di atas tutup pendamaian. Saat ini kita sekarang jauh lebih luar biasa daripada bangsa Israel saat itu. Sekarang kita sudah menjadi satu dengan kematian Kristus dan kita juga menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Dan kabar baiknya adalah Kristus sudah menjadi tutup pendamaian bagi kita. Saat ini Tuhan tidak lagi melihat pemberontakan kita, Tuhan tidak lagi melihat persungutan kita, Tuhan tidak lagi melihat usaha kita. Tuhan hanya melihat Kristus yang ada di dalam kita. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya bilang di awal bahwa tabernakel adalah tempat bersemayam Tuhan, dan sekarang kabar baiknya kita adalah tempat tinggalnya Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah rumahnya Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Bangsa Israel saat itu kalau hendak bertemu dengan Tuhan, mereka harus masuk ke dalam tabut perjanjian. Tuhan harus bertahta di dalam tabut perjanjian. Hari ini kabar baiknya adalah Tuhan bertahta di dalam kita. Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Bahkan Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, Dia tinggal di dalam kita.
inilah kabar baik yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lagi pernah merasa bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita mulai merasa, oh, aku mau telepon siapa ya? Aku telepon Bu Eva deh misalnya minta untuk didoakan. Ayolah, jadi kalau misalnya kita menghadapi pergumulan, ingat satu hal bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Saya juga menghimbau teman-teman semua ketika kita mulai malam hari ini, sadari bahwa kita sudah punya tutup perjanjian yang sempurna, ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan apapun yang kita lakukan sehari-hari, ingatlah bahwa Paulus mengatakan, bukankah hidupmu bukan milik kamu lagi? Hidup kita yang ada sekarang bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Marilah kita pergunakan kehidupan kita, keseharian kita untuk memuliakan Tuhan, untuk orang supaya bisa melihat bahwa di dalam kita ada Tuhan. Jangan sampai nanti ketika orang melihat, oh ternyata orang Kristen kok hidupnya kayak gini, malah nggak jadi berkat bagi sesama. Ketika kita menyadari bahwa ada Kristus di dalam kita, percayalah Bapak Ibu, ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita pasti akan berpikir, oh apakah Tuhan berkenan dengan perbuatanku hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Eva. Amin. Wow, luar biasa hari ini ya. Yang diberkati Bapak Ibu, terima kasih.